Aku sudah lama di kasino. Belum pernah kalah dari siapapun. Apalagi dia itu perempuan. Taruhannya semua. Memang Raja Judi pasti menang. Iya, cewek ini gak tahu diri. Pasti kalah kali ini. Ikut. Ini tugasku terakhir sebagai ahli anti judi. Kalau menang, aku akan pensiun. Kak Melati, main besar sekali. Jangan sampai kamu kalah sendiri. Berlututlah dan mohon. Mungkin karena kamu seorang wanita, akan kuampuni. Buka saja. Hebat Raja Judi. Hebat bos. Buka, buka. Tidak mungkin. Kamu pasti curang. Mulai awal, tangkap dia. Dasar tidak tahu diri. Berhenti. Jangan gerak. Jangan gerak. Kamu sekongkol dengan mereka. Belum terlalu bodoh. Makasih Melati. Ini berkatmu. Statusmu sebagai dewa judi memang pantas. Terlalu banyak. Menolong kalian itu sudah seharusnya. Aku mundur dari dunia ini. Pulang menikah, hidup normal. Arif, aku pasti akan menjadi istri yang baik. Membuat hidup kita jadi lebih berwarna. Gawat, Arif celaka. Dia kenapa? Arif ditipu sepupunya berjudi. Dia kalahkan semua mahar 388 juta. Juga berutang 50 juta. Lepaskan dia. Arif, aku menikahimu tanpa pamrih. Tapi kenapa kamu bisa melakukan hal bodoh ini? Nati, maafkan aku. Sengaja meminumkanku. Mereka yang menjebakku. Jangan bicara begitu kasar. Kita ini kan satu keluarga. Mana mungkin kami celakain kamu? Sebenarnya kalian mau apa? Hutang harus dibayar. Itu sudah pasti. Semuanya, hari ini kan hari pernikahan aku dan Melati. Karena aku sudah kalah, aku terima utang ini. Aku pasti akan bayar. Kamu kalah sebesar ini. Cuma ngomong doang, mau usir kami. Nah, ada semudah itu. Betul, masalah kalian hari ini kalau tak beres, siapapun tak akan bisa pergi. Betul, masalah kalian hari ini kalau tak selesai, siapapun tak akan bisa pergi. Suamiku sudah bilang mau bayar. Kalian keterlaluan. Kakak, jelas ini jebakan kalian. Sengaja menjebakku. Itu kan kamu yang kalah sendiri. Aku tak paksa. Tak ada yang paksa. Kenapa sekarang kamu menyalahkan kami? Dua orang kere, bayar utang. Hari ini kamu kalah total 388 juta. Pas banget dengan mahar kamu. Salah. Tadi kayaknya kalah lagi 50 juta. Bayar sekalian saja. Kalian mau tunai atau kartu? Kalau tak kuberi mereka pelajaran, masalah ini takkan selesai. Kalian berjudi di sini, itu melanggar hukum. Kalau kalian tak pergi, aku lapor polisi. Mengingat kita semua adalah kerabat, gini saja. Kamu buat surat utang, masalah ini anggap saja selesai. Betul, buat surat utang. Surat utang. Dengan surat utang, tak perlu takut kalian berdua kere nggak bayar utang. Cepat, tanda tangan. Wah, menantuku. Surat utang ini jangan ditandatangani. Menantu, surat utang ini jangan ditandatangani.
Paman, saya mohon, tolonglah kami. Uang maharnya kalian sudah ambil semua. Surat utang ini bisa tidaknya ditiadakan. Anggap saja ini kesempatan hidup kami. Boleh. Dasar tua bangka. Karena kamu sudah sampai begini, aku beri kamu satu kesempatan. Berlututlah dan mohon padaku. Mungkin kalau aku puas, akan kubiarkan kalian kurangi utang 100.000. Ayah, jangan mohon. Biar aku yang urus. Awalnya aku mau mundur. Ternyata aku terpaksa turun tangan untuk mengajar mereka. Kenapa? Kamu mau main judi juga? Bisa. Masih kurang kalahnya. Kenapa? Kamu juga mau ikut? Masih kurang kalahnya ya. Kenapa? Kamu juga mau ikut? Dasar buta. Berani-beraninya kamu salah orang. Berani lagi? Kali ini aku taruhan dengan kalian. Takut sama kamu? Lucu sekali. Aku takut kamu kalah sampai gigi terlempar. Lagi pula, orang miskin sepertimu takkan pernah punya kesempatan untuk bangkit. Aku bisa menghabisimu seperti menghabisi semut. Gampang sekali. Soal ini kamu tak perlu khawatir. Sombong sekali. Rizky, buat wanita ini kalah sampai tunduk. Melati, kamu takkan bisa mengalahkannya. Biar aku saja. Mati, apa maksudmu? Cousin, kamu cuci dulu. Cara dia mengocok kartu, jelas-jelas dia pura-pura. Sebenarnya siapa dia? Nocok kartu saja nggak bisa. Masih mau melawanku? Cari mati. Sayang, kamu ngocok. Jangan-jangan kamu nggak bisa lihat kartu? Ngocok kartu saja nggak bisa. Masih berani main? Pernah lihat yang bodoh, tapi belum pernah lihat yang sebodoh ini. Aku kan cuma cewek, gak ngerti apa-apa. Sekarang cuma bisa berdoa semoga aku beruntung. Dasar bodoh. Masih minta keberuntungan. Lihat saja, akan kubuat kau sengsara. Acara mulai. Pasti menang. Yang tadi main kartu sama Arif, jangan ada yang pergi. Kalau pergi, utangnya otomatis lunas. Kalau mau minta uang lagi, aku nggak akan ngaku. Wanita ini kartunya apa sih? Berani banget. Jangan-jangan dia benar-benar beruntung. Permainan baru mulai. Sudah takut? Sayang, kamu nggak usah takut sama dia. Dia nggak bisa acak kartu. Mana mungkin bisa main kartu? Benar. Dia cuma pura-pura. Buka saja. Baik. Tai, aku main-main dulu. Cuma 3-3. Berani-beraninya sombong. Kelihatannya kamu memang gak bisa main kartu. Aku memang gak bisa apa-apa. Satu ronde lagi. Cukup! Tanda tangan saja. Aku gak punya waktu main-main sama kalian yang bodoh. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Mau ku hajar kau. Kau sendiri yang kalahkan mahar 388 juta. Masih berani marah-marah? Mau pukul aku? Ayo, coba saja pukul. Coba lihat dirimu di cermin. Lihat dirimu sendiri. Berani-beraninya melawan kami. Cari mati ya. Dasar pekundang. Lihat saja, akan kuhabisi kalian. Kau tak bisa urut kartu. Masih mau hajar kami? Ya sayang, kamu tak akan bisa kalahkan dia. Kita cari cara lain saja. Sayang, kamu percaya aku? Kamu percaya aku
biar aku main judi dengan mereka. Jangan berakting di sini, seolah kalian saling mendukung. Cepat bayar utang kalian. Kalian mau bagaimana, terserah saja. Satu lagi, masih mau main? Tapi sekarang kalian modalnya sudah habis. Memangnya mau main pakai apa? Betul. Pakai apa jaminannya? Cepat teken saja, jangan buang waktu kami. Betul. Kalian mau lanjut main juga boleh. Tapi jangan melanggar aturan kami. Kalian mau lanjut main juga boleh, tapi jangan melanggar aturan kita. Lagi pula kita semua kan kerabat. Setidaknya, kalian harus siapkan sesuatu yang berharga sebagai jaminan. Benar, kalau tak punya jaminan berharga, kalian segera tanda tangan saja. Keterlaluan. Nak, jangan main lagi. Arif sudah kalah banyak. Kalau main lagi, kita sekeluarga bakal miskin. Ayah, aku pasti menang. Cuma orang miskin, nggak punya modal, masih saja bermimpi. Siapa bilang istriku nggak punya modal? Jaminannya surat tanah, cukup? Arif, jangan. Kalau surat tanahnya kalah, kita akan jadi pengemis. Cepat bujuk Melati, suruh dia berhenti. Ayah, aku percaya Melati. Arif, jangan begini. Kalau sertifikatnya kalah, kita bisa jadi pengemis. Cepat bujuk Melati, suruh dia berhenti. Pak, aku percaya Melati. Bocah miskin. Sertifikat ini kan sandaran terakhirmu. Dasar tidak tahu diri. Masih belum kapok ya? Masih mau andalkan Melati untuk menang ya? Mimpi saja. Sayang, makasih sudah percaya sama aku. Tenang saja, aku pasti akan membuat mereka mengembalikan semua kemenangan mereka. Mulai. Kali ini, kalian semua bajingan miskin akan kucoreng sampai habis. Kalian ini ngapain? Sampai sertifikat rumah pun dipertaruhkan. Aduh, kita ini kan kerabat. Ngapain main sebesar ini? Jaga muka bude dong. Nuati, cepat ambil sertifikatnya. Jaga muka bude? Kamu pikir kamu siapa? Muka itu harus diraih sendiri. Cih. Kamu konyol sekali. Arif memang tak tahu diri. Memangnya kamu juga tak tahu diri? Kakek sudah marah begini, kita berhenti saja untuk hari ini. Suruh mereka tanda tangan saja, lalu bayar utangnya. Jangan sentuh itu. Kakek salah. Siapa yang mengatur ini? Siapa lagi yang mau jadi jaminan? Kenapa kami yang dianggap tidak tahu diri? Dasar tidak tahu diri. Sudah diberi jalan, masih nekat. Nanti kalau sertifikatnya kalah, kamu dan Arif akan jadi pengemis. Itu urusanku sendiri. Kamu. Kenapa harus begini? Iya, cukup sudah. Diam semua. Cousin, kamu harus melawanku di depan semua kerabat. Bukankah kamu yang bilang harga diri itu harus diraih sendiri? Atau kamu pengecut? Kamu. Dengar ya, aku kakakmu. Berani kau ejek aku. Cari mati ya. Ayahku juga lebih tua darimu. Kau berani mengancamnya? Dengar baik-baik. Ayahmu, kamu, dan Arif. Kalian bertiga cuma pecundang. Tak pantas dihormati. Coba saja sebut ayahku lagi. Aku bilang, kenapa? Kalian memang miskin. Terima saja. Jangan gegabah. Tenang saja, aku tahu batasanku. Iya, lihat saja kantong kalian. Ada berapa rupiah? Hah, benar-benar lelucon. Aku banyak uang. Kalau kalian kalahkan rumah ini, gimana hidup kalian nanti? Lagi pula, kalian hampir miskin sampai tak bisa makan. Bukan urusanmu. Aku tegasin sekarang. Kalau kamu tidak minta maaf pada ayahku, aku akan bertaruh sampai habis. Aku banyak uang. Masa aku takut sama kamu? Hari ini, aku mainin kamu sampai puas. Berani tambah taruhannya? Kamu sudah gila. Uang tunai keluarga, kamu bawa semua. Hentikan. Pak, tenang saja. Dasar pecundang. Mana mungkin mereka bisa menang? Tenang saja.
Rumah pengantinku ini baru saja dibeli. Harganya 600 juta lebih. Uang tunai sepekan ini, paling-paling cuma 400 juta. Cuma dengan ini, kamu mau menipu kami? Iya, rumah pengantinku di pusat kota. Jangan-jangan kamu gak punya uang sebanyak itu ya? Anak perempuan yang sudah menikah, sudah bukan bagian keluarga. Kamu gak berhak bicara. Tadi karena kalian kerabat, ku kasih lepas. Sekarang kalian malah jadi lancang. Cepat, minta maaf pada sepupumu. Dasar tua bangka, beraninya mengajariku. Kalau aku bilang enggak. Dasar miskin, masih berani bilang enggak. Beraninya melawan. Lihat dirimu sendiri. Berada apa kamu? Cepat, kumpulkan semua taruhannya. Damai lagi. Siapa suruh kamu? Kamu, anakmu menghina dan mengancam ayahku. Kamu di mana? Dia terus-terusan memaksakan kami. Kamu di mana? Cepatnya. Dasar perempuan murahan. Beraninya bicara begitu. Oke. Baiklah, hari ini aku akan coba. Taruhan ini sudah lebih mahal dari rumah kalian, iya kan? Syucik, karena kita mau main besar saja. Dengar semua, taruhan hari ini, semua yang lihat ikut dapat. Siapa yang mau ikut taruhan? Hari ini suamiku akan kasih kesempatan untuk kaya raya. Rumah Putri Melati dan Arif Santoso di pusat kota. Kita semua hari ini kita bagi-bagi. Serius? Kita semua ikut dapat? Iya, lihat saja si Melati. Dia nggak bisa judi. Jelas-jelas dia cuma kasih uang ke sepupunya. Kita ikut taruhan juga yuk. Kalau bertaruh, tak bisa batal lagi. Ini awalnya urusan pribadi saya dan sepupuku. Kalian datang hari ini untuk menikmati pesta kami. Saya sarankan kalian jangan ikut campur. Mau batal? Justru kalian yang akan takut. Nyembel? Aku takut sama kalian, makanya nyembel. Betul, kakak iparmu yang suruh kami ikut taruhan. Aku ikut juga. Kali ini kami semua ikut kamu. Aku percaya istriku, Putri Melati pasti menang kali ini. Kalian yakin ikut dia? Kali ini benar-benar akan jadi pengemis. Bude, waktu itu aku hanya menguji kemampuannya. Sekarang aku sudah paham. Tenang saja, kali ini aku pasti menang. Melati ini memang menganggap kita bodoh. Kamu menang. Nanti kalau kalah, jadi miskin dan tak punya uang makan. Kamu pasti minta makan dari kami. Silahkan percaya saya. Istriku, Melati, kali ini nama baikku yang jamin. Lucu sekali. Nama baikmu berharga apa? Di ronde sebelumnya, kelihatan kan kemampuan Melati? Semua lihat kan? Cuci kartu saja nggak bisa. Masih mau menebusnya. Mimpi saja. Iya, jangan main-main lagi. Cukup ya. Aku ikut Rizky, 20 juta. Aku ikut Rizky, 10 juta. Pasti menang. Trevor, aku ikut Rizky, 50 juta. Rezeki, aku ikut Rizky, 50 juta. Melati, meskipun kita kerabat, jangan salahkan aku. Kamu cari mati sendiri. Kalau lewatkan kesempatan ini, nanti kalian menyesal. Waduh, sapi di tanah. Sudah kau tiup terbang. Nanti kamu akan kalah telak. Kamu gak sadar? Gak ada satupun orang yang mau ikut kamu. Dasar memalukan. Lihat saja, kelihatan miskin. Siapapun yang menaruh taruhan pada kalian, berarti otaknya rusak. Kalau tak mau dengar, jangan salahkan aku kalau aku tak segan. Karena semua memilih kata ipar, maka hari ini akan ku menunjukkan siapa pemenangnya. Buka saja. Ngomong dong. Bicara. Kamu. Kenapa sombong? Kakek, tenang. Jangan-jangan kartu dia bagus kali ini. Nggak mungkin. Waktu itu juga dia yang sok hebat begini. Ayahku 34, aku 35. Putri Melati nggak mungkin dapat kartu lebih besar dariku. Kalau enggak, ngapain melamun? Bicara. Di depan semua orang, kenapa sombong? Kamu pikir kamu siapa? Tasya tak tahu diri.
Hari ini akan kubuat kau habis. 24. Pantas saja Paman Tua. Tenang sekali berani bertaruh dengan kami. Bodoh. Tebak kartu tertutupku. Apa juga 4? Gak percaya kamu punya 34. Jangan basa-basi. Ikut atau enggak? Aduh, jangan ikut. Kamu nggak lihat, anak itu dia nggak takut sama kamu. Sudah bertaruh, mana mungkin gak ikut? Iya kakek, anak kecil ini nggak mungkin begitu beruntung. Percaya sama aku. Kalau kartunya lebih besar dari kalian. Kenapa? Takut? Kalau berhenti sekarang masih sempat. Tidak mungkin. Iya, tenang saja semuanya. Anak sialan ini pasti cuma bohong. Jangan tertipu lagi. Iya, benar-benar. Bertaruh. Pusaka kakek, taruhkan. Jangan main-main. Pusakaku itu jauh lebih mahal dari surat itu. Kakek, lihat ini. Lihat kan? Ini namanya yakin. Memang cucu kakek. Aduh, taruh saja. Pusakaku itu, bawa sini. Semua kerabat jadi saksi. Siapapun yang mungkir janji, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kalian pasti kalah. Tak peduli hari ini uangmu ada berapa, aku ikut. Betul. Hari ini kau mati. Nggak bisa. Kau nanti ini cuma tiruan gimana dong? Nggak berharga. Nggak dihitung. Dasar calang. Santai sini. Aku taruh juga jam tangan emas ini. Masih enggak. Kayaknya kamu nggak tulus. Jangan-jangan hartamu cuma segini. Lihat baik-baik. Pusaka nggak kamu akui. Ini pasti kamu akui kan? Ini jauh lebih baik dari surat tanahmu. Ya iyalah. Ini villa di pusat kota. Harganya 3 miliar. Hari ini aku melawanmu. Kamu tak buka kartunya, malah menaikkan taruhannya. Apa kamu sudah gila? Ayah nggak ngerti. Berapapun taruhannya, dia harus ikut. Dan harus lebih, nggak boleh kurang. Iya ayah, ayah tenang saja, tenang saja. Baik. Aku percaya kalian. Pasti kalah. Cousin, ini 3 miliar loh. Kamu mau taruhan apa? Menekan dengan taruhan? Sok suci. Bukankah taruhan memang begitu? Aku memang menindas kalian para miskin. Memang menindas kalian yang gak punya uang. Memang menekan dengan gak punya uang. Turun sana, dasar miskin. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Gak tahu diri ya? Berani-beraninya membentakku. Kamu, emang kenapa? Gak sanggup? Kartu apapun sekarang sudah gak penting lagi. Kalau nggak bisa ikut taruhan, mati. Aku pasti menang. Sayang, aku cari cara untuk kumpulin 1 miliar. 2 orang kere. Kalaupun kalian sekarang jual darah dan ginjal, nggak akan cukup 1 miliar. Hari ini kalian pasti kalah. Kalian pasti kalah. Tunggu. Di buku ini ada 1 miliar. Ini tabungan sebelum menikah. Uangnya cukup untuk setengah agunan rumahmu. Bayaran dari Raja Judi dulu yang kucadangkan. Sekarang terpaksa kucairkan. Jangan, mahar dan rumah ini aku yang bayar. Kalaupun kalah, itu bukan urusanmu. Tapi buku ini, itu harta pribadimu. Cepat, tarik kembali. Iya, Melati. Ini tabungan daruratmu. Jangan. Aduh, nak. Harusnya kamu pasrah saja. Kenapa harus begini? Pasrah. Mereka hanya akan makin lancang. Kita akan selamanya tersegar. Melati, ngomong apa sih? Mana mungkin ayah serakah? Pak, dia benar. Aku memang dari hati benci mereka. Dasar pecundang. Iya, seluruh tubuhnya. Tak ada yang berharga punya. Masih berani berlaga di sini. Ayah sudah dengar sendiri. Kalau kali ini kita menyerah, selamanya kita akan diinjak-injak oleh mereka. Ini... Baik,
Anggap saja buku tabunganmu ada 1 miliar. Masih kurang 1 miliar. Kulihat saja apa yang kau taruhkan. Iya, kalau tak punya 1 miliar, cepatlah nyah dari sini. Tanah di desa akan segera dijual. Aku dan Arif, serta orang tuanya. Totalnya, uang jual tanah untuk 4 orang cukup. Cukup apanya? Desa kalian ini tempatnya sepi banget. Jual tanah untuk 4 orang paling mahal 700 juta. Itu saja. Belum cukup. Baik, berarti kurang 300 juta. Tunggu saja. Lihat saja mereka, kerabat miskin. Uang dikumpul-kumpul, 2 miliar pun tak bisa. Masih berani main judi. Gak tahu malu, dari mana mereka punya muka. Kaze. Wanita bodoh sepertimu, nggak tahu diri. Lihat saja, kulihat saja kau sengsara hari ini. Nah, sudahlah, jangan dipaksa. Ibuku sih tinggalin aku tabungan, tapi nggak cukup. Bagaimana ini? Aduh, biar nak sampai kalah besar. Buat apa? $300 juta sudah masuk. Benar-benar ada. Kok bisa begini? Ini nggak nyangka. Putri Melati ini ternyata hebat juga. Iya, lihat mereka. Pakaiannya kelihatan miskin. Nggak nyangka 300 juta datang seketika. Dapat dari mana ya? Melati, kapan kamu punya 300 juta? Bukankah buku tabungannya di sini? Aku baru pinjam. Pinjaman baru. Apa? Baru pinjam? Ini, Melati. Hebat juga kamu. Pinjam uang di tempat untuk... Pikirkan baik-baik. Kalau kalah, bisa habisi seluruh keluarga. Aku tahu. Dengar ya, aku takkan kalah. Dasar wanita murahan. Baik. Kalau begitu, aku mau lihat siapa sebenarnya yang akan tertawa terakhir. Baiklah, saat kau mulai mengancam Arif untuk menandatangani, aku pasti akan melawanmu sampai akhir. Lihat saja. Ini itulah menantu baik keluarga Santoso. Beraninya kamu. Pinjaman pun kau taruhkan. Karena kamu, hari ini keluarga Santoso akan tamat. Melati, jangan lanjut lagi. Minta maaf pada sepupumu ya. Sudahlah. Iya, cukup sudah. Sudah keterlaluan. Kenapa harus memaksa sampai begini? Kamu pikir ini cuma mainan anak-anak? Sudah di meja. Sudah Jangan harap bisa mundur. Jangan harap bisa tarik kembali. Gimana ini? Rizky? Paman mohon. Paman tahu. Waktu kamu suruh paman tekan, itu bukan sengaja. Iya kan? Kamu main Arif dan Melati. Itu juga cuma main-main. Iya kan? Paman? Ayah. Main-main. Aku tak punya waktu untuk kalian main-main. Dari hati, ku meremehkan orang miskin. Rizky, kita kan... Lihat paman saja. Biarkan ini berakhir. Ya? Kamu mau minta muka? Orang tua seperti kamu, membawa sepatuku saja, aku cici. Aku memang meremehkan kalian. Cantik, ganteng. Kamu sayang... Ayah tak baca. Ayah salah. Membuatmu menderita. Ayah, kenapa ayah bicara begitu? Rizky kan sudah mabuk. Jangan dihiraukan. Rizky baru minum banyak. Jangan dihiraukan. Lagi pula, dia selalu berurusan dengan orang-orang kaya. Wajar kalau sombong. Semuanya tolong maklum saja. Jalang. Kau taruhkan segalanya untuk melawanku. Oke? Kalau gitu, kita buka kartu. Aku mau lihat hari ini, kartumu sebenarnya apa. Tunggu. Aku bilang mau buka kartu. Kamu mainin aku? Iya. 2 miliar, aku nggak buka. Aku ikut lagi. Istriku baru bilang nggak buka, nggak ngerti bahasa manusia. Masih nggak buka? Uang kalian ini baru saja dikumpul-kumpul. Mau ikut lagi? Kenapa? Ada masalah? Kamu tahu nggak total taruhannya berapa? Tenang saja. Karena sudah kubilang akan bertarung sampai akhir, aku tak akan mundur. Melati,
Kamu benar-benar gila. Kalau kamu kaya, tambah taruhan setidaknya 3 miliar. Terus buka kartu aku. Karena kamu menekan dengan taruhan. Terima tantangannya. Jangan kira aku tak tahu apa maunya wanita murahan ini. Kamu juga mau seperti aku, menekan dengan taruhan. Kakak Ipa. Serba meret. Jangan-jangan 3 miliar saja nggak bisa. Iya, Kak Ipa. Baju merekmu palsu ya? Berani-beraninya kalian. Jangan kira aku tak tahu. Ini cuma provokasi. Mana berani dong. Kalau gitu, keluarkan uangnya sekarang. Buat maluin aku. Itu baru hebat. Dasar miskin. Pinjam uang buat main sama aku. Beraninya meremehkanku. Konyol sekali. Kalau aku sekarang keluarkan 3 miliar lagi, kamu gimana? Dasar kiri. Pinjam-pinjam buat main sama aku. Masih berani meremehkanku. Konyol sekali. Kalau aku sekarang tambah lagi 3 miliar, kamu mau gimana? Jangan khawatir. Sekarang, aku nggak buka kartu. Aku mau kamu tambah taruhan. Kalau memang nggak punya uang, tinggalin saja. Jangan sok-sokan. Keluarga mereka jangan-jangan nggak punya uang lagi ya. Kalau gitu uang taruhan kita bisa-bisa sia-sia dong. Belum tentu. Kurasa mereka ikut. Gawat. Sekarang buntu. Ini kartu melati sebenarnya apa ya? Kok taruhannya makin besar saja? Aku merasa nggak enak. Mimpi saja. Dasar perempuan murahan. Buka saja sekarang. Kenapa kami harus tambah taruhan? Karena aku bisa keluarkan 3 miliar. Oke? Ini kesempatan terakhir. Pilihan ada di tangan kalian. Tapi, kalau kamu sekarang berlutut minta maaf pada ayahku, aku bisa lupakan semuanya. Kamu suruh aku berlutut minta maaf? Iya saja. Kalau gitu, bayar saja. Kamu mau aku berlutut minta maaf sama... saja. Kalau gitu, bayar saja. 3 miliar bukan uang sedikit. Iya, nak. Gimana ini? Cepat putuskan. Cucuku, kamu serius ya? Naikkan taruhannya. Kalian yang paksa aku fold. Sekarang aku ikut. Kalian malah nggak mau. Udah sanggup, jangan main. Naikkan taruhan atau fold. Baik! Walau aku harus kehilangan semua harta, aku akan bertarung sampai akhir. Ini bisnis keluarga kami, lebih dari 10 tahun. Aku jaminkan semuanya. Nilainya 2 miliar. Cukup. Ini bisnis keluarga. Cepat kembalikan. Jangan, ini pasti jebak. Lang, dia pasti main licik. Dia kan sudah nggak punya apa-apa. Tentu saja nggak takut. Jangan tertipu. Kita jangan naikkan lagi. Sini! Kalau aku mundur kali ini, seumur hidupku, aku cuma pecundang. Aku harus bangkit. Sini. Kalau aku mundur kali ini, seumur hidupku, aku cuma pecundang. Aku harus bangkit. Lagian, semua uang jaminanku tadi juga sudah hilang. Tapi kalau kartunya lebih besar darimu? Iya, gimana dong? Cukup! Kartu dia gak mungkin lebih besar dariku. Dasar wanita sialan. Sama seperti tadi, cuma omong besar. Sebenarnya kartunya payah banget. Dia cuma mau aku pasang. Iya kan? Kamu pikir aku bisa digertak? Dasar bodoh. Masih mengira semua orang bodoh. Jangan lanjut lagi. Pinjam uang demi melawanmu. Kamu pikir dia bodoh? Jadilah sadar. Kulihat kali ini Putri Melati sangat yakin. Cuma nggak tahu kartu terbesarnya apa. Iya, jangan-jangan itu kartu terbesar. Diam semua! Dasar wanita sialan! Dan kalian, kerabat miskin. Kalian tahu apa? Aku di luar bertaruh miliaran demi miliaran. Aku kalah? Kamu pikir aku bisa kalah darinya? Kamu ini gak akan sadar sebelum jatuh ya. Kamu ini gak akan kapok sampai jatuh ya. Jalan! Diam kamu! Berisik. Jadi, kamu mau jaminkan pabrik keluargamu untuk buka kartu saya? Iya? Kenapa? Takut? Kenapa? Emangnya nggak boleh mikir dulu? Jangan ribut, cepat buka. Udah bukanya. Kalau aku nggak buka dan lanjut bertarung, kamu mau lawan pakai apa?
Jangan-jangan kamu ajak seluruh keluargamu, semua orang, untuk pinjam uang seperti kamu, lalu menghilang untuk menipu ya? Aku melakukan ini, apa perlu? Lalu kamu punya uang lain? Itu urusanku, jangan repot-repot. Sekarang, buka atau bertaruh? Kalau begitu, buka saja. Ya, berhenti saja. Kau terus begini, keluargamu akan hancur. Ya, kenaikan saja. Tunggu. Astaga, kenapa lagi? Pak, nggak apa-apa. Aku rasa kartu ini nggak usah dibuka. Nggak dibuka sekarang. Nanti di ronde berikutnya, kamu harus bertaruh lagi. Dasar bodoh! Bisa dibuka sekarang kok. Menunggu apa lagi? Masih mau lanjut? Benar. Aku akan bertaruh lagi. Orang miskin selama hidupnya miskin. Karena mereka tidak berani, takut ke sana, takut kemari. Dan kenapa aku bisa sukses? Karena aku tak pernah takut. Aku bisa menanggungnya. Kalian sekeluarga miskin. Kita dan kalian sama sekali bukan sekelas. Jadi, aku sama sekali takkan melihat kalian. Kamu pikir kamu dewa judi? Dasar jalang. Memangnya aku takut sama kamu? Buka atau taruh, terserah kamu. Taruh berapapun, aku ikut. Dasar jalang miskin. Dulu waktu aku kaya raya, kamu masih pakai celana kanki. Kamu pikir aku akan tertipu? Kamu pikir aku akan tertipu? Dasar orang baru kaya, sombong banget. Tuhan melihat keberuntunganmu takkan selamanya. Oke. Karena kamu mau buka, aku tak akan buka. Kita lihat saja kamu bisa apa. 2 miliar. Enggak buka. Gila. Apa kamu benar-benar sudah gila? Tenang. Selama aku nggak buka dan terus menaikkan taruhan, dia nggak punya uang. Pasti kalah juga. Iya, kalau gitu, habiskan saja dia. Nggak bisa. Aku tak bisa biarkan dia terus menekan aku. Gimana nih? Kalau di ronde ini dia masih nggak buka, gimana? Ya, lagi pula keluarga sepupunya pasti lebih kaya dari kita. Kalau terus begini, pasti kalah. Aku tahu. Jadi, tak bisa ditunda lagi. Aku harus cari cara. Kali ini harus buka. Ngomong dong, bisu ya? Iya, sampai begini. Malah jadi pengecut. Oke, kamu bilang pabrik lama keluargamu nilainya 2 miliar. Kalau gitu, aku tebak 2 miliar. Lalu kita buka kartu dan tentukan pemenangnya. Kamu bilang pabrik tua keluargamu nilainya 2 miliar. Kalau gitu, aku pasang 2 miliar. Lalu kita buka kartu dan lihat siapa menang. Beri aku 1 menit. Tunggu aku kumpulkan 2 miliar. Baru buka kartu. Gimana ini? Tunggu. Siapa bilang 2 miliar bisa buka kartuku? Bukannya kamu yang bilang pabrik tua keluargamu nilainya 2 miliar? Benar. Tapi, aku tidak bilang di ronde ini, aku hanya menambah 2 miliar. Apa maksudmu? Kamu mau tambah lagi? Benar, aku tambah 1 miliar lagi. Totalnya 3 miliar. Jadi kamu juga harus ikut 3 miliar. Ini benar-benar membuat orang terdesak. Iya, siapa lagi yang punya 3 miliar? Betul. Oke, kalau gitu, keluarkan 1 miliarnya dulu. Baru kita lanjut. Oke, awas kamu. Jangan-jangan kamu juga mau pinjam. Kenapa? Kamu pikir cuma kamu yang bisa pinjam? Biar ku bilang ya, pinjamanku 10 kali lipat darimu. Dasar miskin. Nggak bisa ya? Pinjaman itu lubang tak berdasar. Jangan begini. Jangan pinjam. Kalau begini, keluarga kita semua akan ikut celaka. Ini sudah langkah terakhirku. Siapapun yang menghalangiku, berarti melawanku. Diam kamu. Sudah kuputuskan. Sinin. Kamu mau bikin aku mati kesel ya? Aku harus menang. Aku harus menang. Kalau kali ini kamu gagal, habislah kamu. Tenang, Pak. Orang miskin seperti dia hanya pantas seumur hidupnya diinjak-injak olehku. Kalaupun kartunya triple ace, terus kenapa? Aku nggak percaya dia bisa siapkan 3 miliar ini. Jadi, aku pasti menang. Aku pasti menang. Iya. Aku pasti menang. Iya. Aku kan sudah bilang,
Jangan cari masalah dengan... Kita kan cuma rakyat biasa. Dia kan bos. Sekarang kamu mau bikin aku mati kesal ya? Selesai. Selesai. Kalian tamat. Perusahaan keluargaku ditambah 1 miliar yang baru ku ambil, total 3 miliar. Aku ikut. Ayah! Kenapa? Main acting ya? Jangan buang waktu. Kok bisa ngomong gitu? Dia sudah kesal setengah mati karena kamu. Apa hubungannya denganku? Aku yang bikin dia marah. Itu karena putrinya dan menantunya yang tidak becus. Melihat dia miskin begini, sudah cukup. Kita kan masih kerabat. Jangan ngajarin aku. Lihat dirimu sendiri. Memangnya kamu siapa? Ngapain melotot? 3 miliar, cepat bayar. Ngapain melotot? Cepat bayar 3 miliar. Kamu! Lati masih belum tahu diri. Jangan hiraukan dia. Mohon. Hari ini, biarlah ya. Biarlah apanya? Kalian bahkan tak pantas mengangkat sepatuku. Jangan buang waktu. 3 miliar. Tak boleh kurang sampai serba. Kamu! Melati, jangan gegabah. Rizky, aku gagal mendidik Melati. Paman mohon, cukup sampai di sini. Bukannya putrimu tadi sombong sekali. Paman. Jadi ini caranya keluarga kalian memohon. Rizky, Paman salah. Paman akan berlutut minta maaf. Ayah, jangan berlutut. Kita kan kerabat. Kenapa harus tega ini? Mau berlutut, biar saja. Kalau berani, aku terima. Dasar brengsek, nggak takut kena petir? Nggak takut kena karma? Kau yang kena. Apa aku yang suruh dia berlutut? Dia sendiri yang miskin. Omonganmu keterlaluan. Sama sekali nggak punya hati. Keterlaluan. Aku menang di ronde ini. Dapat nilai. Berapa harganya? Jangan keterlaluan. Iya, ini keterlaluan sekali. Anak ini, kalau dia minum, pasti kebanyakan. Kalau kebanyakan, gampang ngawur. Jadi, semua jangan hiraukan dia. Jangan hiraukan dia, ya? Kak, permainan hari ini biar saja. Boleh? Lihat, ini kan? Mimpi saja. Saudara kandung pun harus hitung-hitungan. Apalagi cuma sepupu. Benar. Di meja cuti. Aturannya kalah ya kalah. Kamu nggak ngerti ya? Sobat, bukan. Aku nggak mau bantu. Lihat mereka. Aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Sobat. Ayah. Ayah. Ayahmu kena serangan. Biar aku bantu dia istirahat. Jangan acting di sini. Mau main? Bayar. Nggak punya uang? Enyah. Nggak usah diladeni. Dia nggak berani ngomong. Kalau gitu, semua ini jadi milik kita. Berhenti. Kamu mau apa lagi? Permainan ini belum selesai. Siapa bilang aku nggak punya uang? Kamu mainin aku ya? Mahar, uang rumah, dan uang gusuran. Semua sudah kamu taruhkan. Mana ada uang lagi? Iya, sekarang kalah saja. Atau kamu mau apa lagi? Tentu saja, bayar. Buka kartu kalian. Semua hartamu ada di sini. Mau buka kartuku? Minimal 3 miliar. Kita lihat, dari mana kamu dapat uangnya? Kalaupun kamu jual semua hartamu, pasti cuma cukup untuk sisa kan? Dasar nggak tahu diri. Berani-beraninya ngelawan kami. Aku tak punya 3 miliar, tapi bukan berarti yang lain tak punya. Apa maksudmu? Para kerabat, ada yang bersedia bertaruh bersamaku? Keluarkan semua hartamu, bantu aku, buka kartunya. Dasar tak tahu malu, sendiri saja mau mati, masih mau menyeret orang. Ya, jangan percaya dia. Dia sekarang sudah terdesak. Kalau pinjamkan uang sekarang, pasti sia-sia. Saya tahu kalian semua punya keluarga. Semua tidak mudah. Tapi saya berani berkata begitu, karena saya punya andalan.
ini. 2 angka 6. Melati sangat yakin. Jangan-jangan yang terakhir juga. Semuanya, permainan belum selesai. Jadi, kartu tertutupku belum bisa kulihatkan. Tapi sampai di sini, semua pasti sudah paham kenapa aku sangat yakin untuk melawannya. Siapa suruh kamu buka kartu sekarang? Kamu kalah. Kalau nggak ngerti, diam. Betul, jelas paman tua yang buka kartu duluan. Kalau ada yang kalah, harusnya paman tua duluan. Kamu cuma 2 angka 6 kok. Jangan kira dengan aktingmu ini bisa menipu semua orang. Aku tahu semua kartumu. Kartu terbesarmu cuma 5. Kayaknya bahkan 5 pun nggak punya, kan? Aku tahu semua kartumu. Kartu terbesarmu cuma 5. Kayaknya kamu bahkan nggak punya 5. Iya, Melati kali ini sangat yakin. Kita ikut taruhan ya? Kalau benar begitu, Melati pasti menang. Jangan dengar omong kosongnya. Kalau dia punya 3 angka 6, sudah lama kucilkan. Benar. Dia cuma mau uang kalian buat taruhan lagi. Jangan sampai tertipu. Benar. Dengar saya baik-baik. Keluarga istriku nggak kalah dari keluargaku. 3 miliar pun bisa dikeluarkan. Kalau kalian benar-benar membantunya, tunggu saja sampai habis semua harta kalian. Jangan-jangan gak ada yang bisa bantu aku lagi. Aku percaya dia. Kak Melati, aku mau pinjami kamu. Melati, makasih. Sialan, kamu ngapain? Kamu sudah gila. Ngapain bantu dia? Aku muak lihat sikapmu yang sok hebat itu. Beraninya kamu meremehkan kami, kerabat miskin. Ulangi lagi. Tiap hari pamer, pakai merek, mobil mewah. Ayahku sakit, minta pinjam 2 juta. Kamu nggak bantu, malah bilang itu karmaku. Dengar ya, kalau hari ini kami menang, itulah karmamu. Dengar ya, hari ini kita menang. Itu karma untukmu. Kamu! Kak Melati, uangku memang tak banyak, tapi rumah dan mobil totalnya 1 miliar. Boleh aku lihat kartu tertutupmu? Tentu saja. Kak Melati, aku tak salah menilaimu. Ini uangnya. Jangan mundur, lawan mereka sampai habis. Semua hartanya? Iya ya, ini aneh banget ya. Melati biasanya kelihatannya pintar. Kok kali ini... Tunggu, Melati lihat kartu Melati, makanya dia yakin. Jangan-jangan kartu terakhirnya juga cuma omong kosong. Kalau kartu terakhirnya 6, aku rela jadi cucunya. Kalian berdua, jangan main acting di depanku. Bener, mereka pasti sudah bersekongkol dari awal. Mereka mau ambil uang kalian jadi taruhan terakhir. Siapa yang bersekongkol? Jana Vina. Para kerabat, nama baik seluruh keluargaku aku jamin. Setelah uangnya cukup, akan kubuka. Aku tak akan sembarangan menggunakan uang kalian. Reputasi. Omong kosong. Ayahnya itu cuma pecundang yang lemah. Dan dia cuma jalan. Cukup. Kamu sudah keterlaluan. Aku bicara sama kamu. Apa urusanmu? Dasar pecundang lagi. Ngomongnya kok gitu? Gak sopan sama orang. Kan sudah kubilang, harga diri bukan dari orang lain, tapi harus diraih sendiri. Kamu punya uang berapa? Melati. Dasar wanita bodoh. Dasar keras kepala. Baru dapat sedikit uang, langsung lupa daratan. Sudah cukup. Kak Melati, ini 200 juta. Aku dukung kamu. Aku nggak tahan sama dia. Sok tahu diri. Kamu? Aku juga. Aku sudah lama nggak suka sama dia. Aku juga dukung kamu. Aku juga dukung kamu. Melati, ini restoran Miku. Nilainya 300 juta. Ambil, lawan dia. Kalian sudah pikirkan baik-baik? Uang ini sudah di meja. Nanti kalau kalah, 1 sen pun tidak akan kubalikin. Gak usah diingetin. Kami percaya sama Melati. Dia gak akan bohongi kami. Kelihatannya kalian sudah bersikeras untuk melawanku. Baik, kalau gitu, kalian masih mau aku bawa cari uang nanti? Gak peduli. Lagian kan kamu yang bilang gak suka sama kerabat miskin. Kamu. Kalian semua benci banget sama Rizky? Baru sadar. Dia tiap hari pakai baju merek. Sok kaya. Siapa yang mau lihat dia? Iya, dulu waktu dia dapat uang, semua senang untuknya. Tapi dia dapat uang, lupa daratan. Nggak anggap penting kerabat kita. Betul. Kerabat lagi susah, nggak dibantu. Ya sudah, malah dihina. Dasar munafik. Meskipun kami miskin, tapi kami nggak akan seperti kamu. Baru kaya, langsung sombong. Betul.
Melati, masih kurang berapa? Sudah hampir. Kalau sudah 3 miliar, langsung buka kartu. Jangan taruhan. Ini taruhan kami dengan Putri Melati. Jangan taruhan. Emang kamu yang atur? Tahu aturan nggak? Aku aturannya. Dasar galak. Dasar bikin onar. Jangan bikin onar di sini. Istriku benar. Aku banyak uang. Aku aturannya. Kalian gak punya malu ya? Kamu punya malu. Kalau berani, suruh kerabat miskinmu jangan taruhan. Iya, angkat uangmu sendiri. Oke, semuanya jangan taruhan lagi. Uang ini anggap saja pinjaman dari Putri Melati. Kalau aku menang, pasti akan kubalikin semua. Boleh? Boleh. Iya, kami semua rela meminjamkan uang untuk Putri Melati. Betul. Masih ada masalah? Uangnya sudah cukup. Aku mau ambil uangnya sekarang untuk lihat kartu kamu. 1 ronde, langsung putus. Buka kartu. Buka. Jangan buka semua. Kalian mau menindas kami berdua. Kamu mau apa? Aku gak main lagi. Jangan buka kartu. Yang tadi batal. Aku gak main lagi. Gak boleh. Siapa yang bilang tadi taruhan di meja sudah jadi hukum? Gak bisa diubah. Sekarang kamu bilang gak main lagi. Mincin! Kita mau lihat kartu. Buka kartu itu. Anu, main-main kok. Jangan. Jangan serius. Ronde ini batal. Batal ya. Anu, Rizky, cepat ambil dan pergi. Jangan biarkan mereka kabur. Kalian mau apa? Aku pamanmu. Maksud kalian apa? Paman kan lebih tua. Hari ini semua kerabat ada. Aku juga tak mau situasi jadi tegang. Terus kenapa? Kalau kami paksa pergi, apa kamu bisa halangi? Yuk, Rizky. Coba saja pergi. Melati, harus sampai begini. Mulai sekarang, gimana kita jadi kerabat lagi? Baru menganggapku kerabat. Ya, saudara kandung pun harus jelas hitungannya. Apalagi sepupu. Itu kan kata kamu sendiri. Jadi, kalian mau apa? Kembali, buka kartu. Kalau aku bilang tidak. Kalau tak buka, biar aku buka. Tunggu, benar tak ada kesempatan lagi? Aku sudah beri kamu kesempatan. Kan ku bilang, asal kamu berlutut minta maaf pada ayahku, masalah hari ini akan kubiarkan. Tapi kamu terus menghina ayahku. Kamu yang memaksaku. Sekarang kalah, mau dibiarkan? Mana mungkin, buka kartu. Aku taruhan dia bukan 36. Kartu kamu, buka! Habislah. Semuanya hancur. Kamu mau mati ya? Kan ku bilang, jangan taruhan besar. Gini kan akibatnya. Kamu juga setuju tadi. Kamu nggak berhak menyalahkanku. Siapa sangka kamu sebodoh ini? Gini kan akibatnya. Semua kerabat taruhan lawanmu. Tunai atau jaminan? Pilih salah satu. Harus dipilih. Bisa nggak? Gak bisa. Kamu pikir kami kerabat miskin yang gampang ditindas, gak berani melawanmu. Tapi kamu gak sangka, aku berani taruhan semua. Kamu salah hitung. Ambil dulu uang di meja. Jangan, ini uangku. Siapa berani ambil? Akan kubunuh. Mau main curang ya? Itu gak akan berhasil padaku. Kalian gak boleh menindas aku begini. Jangan harap ambil uangku. Cepat bangun. Masih nggak cukup malu. Uangku habis. Buat apa aku masih jaga muka? Semua kerabat lihat. Cepat bangun. Aku gak mau bangun. Kenapa nasibku seburuk ini? Kenapa aku harus berurusan dengan kalian semua? Biasanya sombong, ya sudah. Sekarang tak ada yang urus kamu. Siapa? Aku. Aku juga. Kalian mau main kasar ya? Kalian pikir aku takut, ha? Uang kerabat semua ada di sini. Jangan main curang lagi. Nggak dikembalikan. Aku laporin. Taruhan ini kan ilegal. Baik, lapor saja. Jangan lapor. Jangan halangi aku. Jangan lapor. Kita yang atur ini. Kita juga yang taruhan. Kamu mau bikin masalah makin besar. Dengar, jangan lapor. Lalu gimana? Kalian bilang gimana? Melati, aku sudah baik padamu.
banyak kerabat di sini. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Ini semua salahmu sendiri. Aku sudah tunduk padamu. Mau aku gimana lagi? Belum cukup. Kamu pernah lihat aku tunduk pada siapa? Awalnya, aku cuma mau membelanya, mendapatkan keadilan. Memang sulit banget bilang maaf. Kalau aku minta maaf, kamu akan memaafkanku? Sayang, minta maaf. Kenapa aku yang minta maaf? Aku nak minta maaf. Biar habis semua. Memang kita yang salah. Kenapa kita nak minta maaf? Nanti kakek di desa, gimana dia bisa tinggal? Kamu mau lihat kakek selamanya diomeli orang? Kakek mohon. Minta maaf itu susah banget. Lagian, itu semua uang. Maaf. Sudah mau mati, masih sok sombong. Kalau begitu, gak usah dibahas lagi. Jangan. Biar paman yang bicara. Dulu paman yang salah. Jangan hiraukan Rike. Maaf, aku emang galak dan ngomong kasar. Melati, jangan diambil hati ya. Aku minta maaf pada kalian semua. Maaf ya. Akhirnya bicara manusiawi. Kenapa baru sekarang? Iya, harus sampai begini. Membuat semua orang repot. Maaf. Seharusnya memaksamu. Aku lebih tak seharusnya sombong di depan kerabat. Aku mohon, ampuni aku kali ini. Sayang, tolong ambilkan aku minuman. Kalau begitu, buktikan. Ngapain bengong? Pergi sana. Kenapa nggak mau? Aku seimbangkan saja. Aku tak pernah meremehkanmu. Aku tanya satu hal. Bisa minumnya? Tak apa-apa. Paman, maaf. Setelah aku dapat uang, aku jadi sombong dan meremehkan paman. Aku minta maaf pada paman. Adik, aku dan Rizky minta maaf pada kamu. Kakak, cepat bangun. Kakak, kita ini kan keluarga. Kok bisa jadi begini? Soal ini, memang kami yang salah. Anak dan menantuku, hidupnya lurus. Kenapa bisa jadi begini? Paman, aku minta maaf. Aku minta maaf pada semua. Mohon paman memaafkanku. Rizky, paman minumkan ini. Paman, doakan masa depan. Sudah diminum, masalahnya selesai. Permainan kartu antara kita berakhir di sini. Kak, apa kamu serius? Memangnya kenapa? Mau lanjut taruhan? Jangan! Gak taruhan lagi. Ambil saja taruhannya. Tunggu. Taruhan kalian sama Melati sudah selesai. Tapi dengan kami belum. Hah? Kalau dihitung semua, kalian harus bayar 3 miliar. 3 miliar? Mobil dan rumah ini nggak seharga itu. Kalau gitu, mobil dan rumahnya jadikan jaminan di sini. Tunggu. Melati kan sudah memaafkan kami. Gini aja. Kalau nggak bisa, aku juga minum untuk minta maaf. Jadi, 3 miliarnya lupakan saja. Nggak bisa. Kerabat pun harus hitung-hitungan. Cukup. Sudah cukup. Kalau enggak, Kak Ipar nanti akan mengamuk lagi. Iya. Kita semua kan keluarga seberdarah. Kalau main sama orang luar, pasti habis kamu. Jangan berjudi lagi ya. Paman, aku bersumpah gak akan judi lagi. Gak lagi. Paman, malam ini mau makan di sini dulu. Nggak usah. Sudah larut juga. Begini saja. Lain kali, aku traktir makan bersama. Kita kumpul lagi. Datang semua ya. Kami duluan ya. Paman duluan ya.
Semoga kali ini dia benar-benar bertobat. Semoga saja. Kakak ipar ini jangan-jangan bikin kita nunggu lagi ya? Kita kasih mereka 10 menit. Kalau belum datang juga, kita nggak nunggu lagi. Tenang saja. Sebentar lagi, sebentar lagi. Udah datang. Nunggu lama ya. Kok ganti mobil? Pas banget ya hari ini. Sepenasaran apapun, nggak boleh ketinggalan kumpul keluarga. Kak Ipar, mobil mewahnya mana? Sudah kubeli. Pokoknya cuma alat transportasi. Lebih baik yang fungsional. Ya, lihat semua. Anak ini sudah lebih dewasa. Nggak lagi mementingkan gaya. Sekarang dia fokus berbisnis. Bagus kalau sudah tenang. Tenang, ini semua berkat Putri Melati. Dia yang membuatnya sadar. Aduh, cuma main kartu. Jangan cuma ngobrol, makanlah. Melati, aku mau minta tolong. Bisa bantu aku nggak? Soal apa? Aku mau taruhan lagi sama Arif. Bukannya kamu sudah berhenti berjudi? Kok mau lagi judi dengan Arif Santoso? Kamu ini. Bukan, Paman. Jangan salah paham. Judi kali ini bukan taruhan uang. Lalu apa tujuanmu? Dia itu keras kepala. Sejak tahu Arif Santoso adalah putra Raja Judi, tiap hari dia ingin meladeninya. Ini sudah jadi obsesinya. Hari ini aku cuma mau pakai kesempatan ini untuk meladeninya. Lihat saja. Lagi pula, aku kalah dari Melati. Aku kalahnya dengan tulus. Aku mau lihat sebagai putra Raja Judi seberapa hebat sebenarnya kamu. Gimana? Berani meladeniku? Boleh, kita makan dulu. Setelah makan, aku temani kamu main. Baik. Sudah, ayo makan. Kakak, aktormu payah banget. 3K. Kan ku bilang, kamu nggak akan bisa kalahin aku. Aku mau lihat sebagai putra Raja Judi seberapa hebat sebenarnya. Kamu yakin? Kamu? Kecuali 3 as. Kalau begitu, ya sudah. Kok bisa begini? Kamu curang. Kamu punya bukti? Kalau enggak, gimana bisa pertama kali langsung lawan seberat ini? Giliran ini, kamu yang acak. Kamu nggak akan bisa kalahin aku. Kalaupun kamu putra Raja Judi. Kamu yakin lagi? 3S. Ini triplet terbesar. Dengar ya. Kartu ini, kalau aku dapat di luar, kalaupun aku harus jual semua, aku tetap akan ikut. Jangan senang dulu. Di game ini, nggak ada kartu terbesar. Sialan, kok bisa? Kebetulan sekali. Kok bisa curang begitu? Pantas saja anak Raja Judi. Kok bisa begini? Di mata ahli, ini yang paling dasar. Kamu bercanda? Teknik ini sudah cukup buat aku bangkrut semalam. Inilah yang mau kubilang. Sejak dulu, ahli-ahli itu banyak sekali. Hanya ada yang tak terbayangkan. Kamu mau apa? Atau mungkin... Hah? Pakai kartu ini kok ada 8 as? Berapapun yang kamu mau, aku punya. Curang demi menang tanpa batasan. Yang terjerat akan bangun. Iya. Apa kamu pernah berpikir orang tua kamu khawatirkanmu, istri kamu berdoa untukmu? Judi bukanlah jalan untuk kaya, tapi neraka. Taka, masih mau lanjut? Aku nggak akan judi lagi. Aku nggak akan judi lagi. Nggak akan judi lagi. Selamat, kamu sudah menemukan cara pasti menang judi. Nggak judi itu menang. Kekayaan sejati adalah hidup yang terarah.